Jadi Allah sebetulnya telah memerintahkan juga kepada para manusia seluruhnya ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah ya. Jadi sebelum Allah menyeru orang beriman, sebetulnya Allah telah menyeru juga kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini, makanan yang halal dan yang baik ya. Halal baik secara zatnya atau barangnya, halal dan baik bagaimana memperolehnya, bagaimana memprosesnya dan lain sebagainya, semuanya adalah halal dan thayyibah. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seseorang ya, seseorang yang telah melakukan perjalanan panjang, telah melakukan perjalanan jauh ya, di mana rambutnya tidak teratur ya, dan berdebu ya, rambutnya tidak teratur dan penuh dengan debu jadi tertutup dengan debu ya. Ini biasa di padang pasir ya. Padang pasir itu sering orang melakukan perjalanan panjang ya, dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah Rasulullah menyebut seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan panjang di mana rambutnya tidak teratur dan penuh dengan debu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, diangkatnya kedua tangannya ke langit ini ya. Maksudnya dia berdoa ya. Dia mengangkat dan membentangkan tangannya kedua tangannya ke langit sambil dia berdoa, ya Rob, ya Rob ya. Ya Allah, ya Allah gitu ya. Dia berdoa memohon kepada Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amahu haram. Tapi makanannya itu barang-barang yang haram. Kemudian minumnya pun dari barang-barang yang haram. Kemudian pakaiannya juga pakaian dari barang yang haram dan memperolehnya haram. Kemudian diberi makan dan minum dari kecil dengan barang yang haram. Jadi bagaimana kata Rasulullah akan diijabah doanya ya. Jadi bagaimana doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seluruh badannya dia yang menempel di badannya dan tumbuh badannya itu dari barang haram ya. Naudzubillah ya. Tsumma naudzubillah. Karena ada hadis yang lain, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram ya, maka anar lebih pantas baginya ya. Jadi bagaimana doa itu akan diterima? Allah tadi sudah menyebut ya, apa Nabi SAW telah menyebut di awal hadis tadi kan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima perkara-perkara melainkan perkara yang baik ya. Jadi kalau makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram ya, diberi makan sejak kecil dengan barang haram, bagaimana doa itu akan diijabah? Haram secara zatnya, haram secara memperolehnya dan selain sebagainya ya. Semuanya penuh dengan keharaman ya. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, innallaha thayyibun tadi kan. Sesungguhnya Allah Subhanahu itu maha suci dan maha baik, maha suci dari segala kekurangan dan cacat atau aib. Allah Subhanahu mengambil sifat dengan segala kesempurnaan.
la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima melainkan perkara-perkara yang baik, ya. Jadi Allah tidak akan menerima amalan-amalan, ya, melainkan amalan yang baik, ya. Apakah itu sodako, apakah itu berdoa, ya, apakah itu amalan-amalan soleh yang lainnya yang bersih dan suci dari segala kecacatan berdasarkan syariat Islam dan tujuan yang rusak dalam niat, ya. Jadi Allah hanya menerima perkara-perkara yang baik saja, ya. Al-Baidawi mengatakan, ya, Thayyib ini adalah lawan dari al-khabith. Al-khabith, ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala diberi sifat dengan at-Thayyib, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala disucikan, ya, dari sifat kekurangan dan disucikan dari perkara-perkara yang merusak dan kecacatan. Kemudian apabila seorang hamba diberi sifat at-Thayyib, maka yang dimaksud adalah hamba tersebut terbebas dari akhlak yang buruk atau hina, amalan-amalan yang keji, dan dia dihiasi dengan akhlak mulia, akhlakul karimah, dan amalan yang baik. Apabila harta benda diberi sifat at-Thayyib, maka yang dimaksud adalah keadaan harta benda tersebut adalah halal dan dari sebaik-baik harta benda. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan tersebut baik dan suci dari perkara-perkara yang merusak seperti riya, sum'ah, dan ujub, ya. Dan tidak dari harta benda yang haram, ya. Seluruh amal perbuatan, perkataan, dan iktikad terbagi kepada dua bagian, yang thayyib yang baik dan yang khabith yang buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,